Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahniza Iswardani. Saya di sini mengajar tentang kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga pola makan, pola tidur, dan selalu berbahagia. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang materi KD 3.1 yang berjudul Memahami Sikap dan Perilaku Wirausahawan. Nah, ini tuh sangat penting sekali buat kalian di masa pandemi COVID ini. Karena orang berbondong-bondong di PHK dalam pekerjaannya. Otomatis mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, sehingga mereka berjualan seperti yang kalian suka lihat saat ini. Mungkin kayak dari jualan online ataupun yang lainnya. Oke, mari kita lanjut, kita simak dengan slide selanjutnya. Pertama di sini ada tentang pengertian kewirausahaan dan wirausahaan. Ayo, siapa yang sebelumnya berpikir bahwa kewirausahaan dan wirausaha itu adalah satu kata yang sama? Tapi kenyataannya di sini berbeda. Kewirausahaan itu mempunyai arti sendiri dan wirausaha itu mempunyai arti sendiri. Di sini ada kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Nah, biasanya kewirausahaan ini termaksud dalam pengertian kalau kalian suka melihat pimpinan di perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan yang mempunyai perusahaan dan mempunyai lapangan pekerjaan untuk semua karyawan, itu adalah yang dimaksudkan dengan kewirausahaan. Jadi, seseorang yang mempunyai kemampuan atau tindakan yang memberi peluang dan nilai tambah untuk orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya yang tadi saya bilang, yang sebelumnya kerja di kantoran tapi ujung-ujungnya di PHK. Nah, itu makanya masuk ke dalam kewirausahaan. Nah, di sini ada arti dari wirausaha. Wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi secara sendiri dengan keahlian yang ia punyai. Contohnya, sama seperti kalau wirausaha itu yang kalian sering melihat pedagang-pedagang, entah di pinggir jalan, entah di dalam ruko, tapi yang tidak mempunyai karyawan. Kalaupun ia mempunyai karyawan hanya sebatas 1-2. Tapi kalau kewirausahaan yang tadi, kewirausahaan yang sebelumnya kita bahas, itu mempunyai karyawan sebanyak bisa 6-10 atau bisa lebih dari 10. Itu yang dimaksud kewirausahaan, mempunyai lapangan pekerjaan. Tapi kalau wirausahaan, dia cuma mempunyai 1 orang saja, atau punya 2 karyawan saja, atau hanya dia saja yang mengerjakannya, tidak mempunyai pekerjaan. Nah, wirausahaan ini sangat lagi banyak banget pekerja yang ada di pandemi ini, khususnya yang pada di PHK. Jadi dia lebih baik, lagi susah cari lowongan pekerjaan, lebih baik dia membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya di sini ada tentang mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Pertama, sikap, attitude. Nah, sikap ini sangat perlu bagi orang yang kewirausahaan atau wirausahaan. Kenapa? Karena sikap itu adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan.
Nah, di sini sikapnya itu tergantung dari kalian. Kalau misalkan sikap kalian tanda kutip atau misalkan sikap kalian kurang, otomatis pertama, kalau dari kewirausahaan, berarti sikap kalian itu dinilai sangat jelek kalau misalkan kurang. Contohnya, kalau kalian suka yang namanya menjawab tentang apa yang dikasih tahu sama atas kalian. Misalkan atasan kalian suruh bilang, tolong kerjakan itu bagian yang A dan B. Nah, kalian selalu menjawab, kan itu bukan seharusnya saya atau apa. Itu kalian sikapnya berarti attitude kalian kurang. Seharusnya boleh kalian yang namanya protes dengan atasan, tapi dengan kata atau dengan ucapan bilang mohon maaf atau maaf Pak, selalu gunakan dengan kata maaf. Contohnya juga kalau wirausahaan itu jualan yang kayak di pinggir jalan kan banyak tuh, kalau misalkan itu kayak yang suka galak-galak atau gimana, karena biasanya itu juga dari kualitas pelayanannya juga, karena sikap ini juga masuk ke dalam kualitas pelayanan kalian. Kalau kalian suka melihat penjualan yang jutek, berarti itu sikapnya juga kurang, karena sikap itu juga dimaksud dengan pendirian yang ada di dalam tubuh kalian, dari hati kalian, pikiran kalian, bagaimana sih kalian untuk menyikapi jadi seorang yang dewasa tuh seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti Ibu akan menanya pas lagi slide-nya habis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap seorang wirausahaan diantaranya. Nah, tadi kan sudah ada pengertiannya. Nah, sekarang itu kita bahas sikap seorang wirausahaan diantaranya, ciri-ciri sikap seorang wirausahaan. Kalau tadi, ini sikap wirausahaan atau kewirausahaan itu sangat yang namanya sama, tidak ada bedanya. Pertama, positive thinking, berarti berpikiran yang selalu positif, tidak ada negatif. Contohnya, kayak misalkan jualannya itu sepi. Nah, jualan sepi kita berpikiran, oh mungkin lagi ya pada sibuk orangnya atau apa. Jangan berpikiran kayak negative thinking. Contohnya, kayaknya toko saya diguna-guna deh, atau kayaknya seseorang kesini karena ada omongan yang tidak baik dari yang lain. Itu tidak boleh, karena itu akan mengurangi sikap kalian, attitude kalian yang akan dipengaruhi dengan orang lain. Kedua, berpikir maju. Nah, berpikir maju itu maksudnya contohnya gini, kita harus melihat peluang yang terbaru dari kalangan yang lainnya. Jadi kita jangan stuck di tempat. Contohnya, kalau berpikiran maju, misalkan sekarang zaman modern, zaman canggih, mempunyai HP, tapi kalian tetap aja stuck di tempat, gak berpikiran maju. Kalau misalkan tokonya sepi, kalian, ya toko saya sepi, kalian langsung pesimis gitu. Nah, itu tidak boleh. Padahal sekarang aja zaman sudah yang namanya canggih, kalian bisa yang namanya berpikir maju. Contohnya, saya kan bisa yang namanya jualan online ataupun yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga, tidak gentar menghadapi pesaing. Nah, ini sangat yang namanya penting, karena pesaing itu adalah salah satu musuh kita. Jatuhnya bahasanya seperti itu. Kenapa saya bilang musuh? Karena biasanya gini, kalau kalian pernah lihat, contohnya gak usah jauh-jauh deh, yang gampang, Indomaret dan Alfamart itu saling berdekatan. Padahal logikanya gini, kenapa sih mereka berdekatan padahal jualannya sama? Tapi yang membedakan adalah dari pemilik Alfa dan Indomaret, seperti itu. Nah, tapi di situ juga ada yang yang membedakan lagi. Pertama dari harganya, atau bisa dari kayak promosinya. Nah, tapi di situ kalian harus belajar tuh dari Alfamart sama Indomaret. Dia tidak gentar dalam
menghadapi pesaing. Contohnya seperti apa? Mungkin mereka bisa yang namanya memberikan promosi yang lebih baik, pelayanan terbaik, ataupun sikapnya yang terbaik, harga-harganya, ataupun yang lainnya. Karena setiap toko itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contohnya, kalau Indomaret kekurangannya itu jauh. Contohnya kayak apa ya? Contohnya Indomaret itu tidak mempunyai member, kayak punya sih member, tapi dia hanya yang namanya member untuk membeli kayak OVO lah jatuhnya, kayak mengisi ulang membernya itu. Jadi kayak kalian pengen belanja di Indomaret hanya mempunyai membernya saja. Jadi kalian harus mengisi duitnya dulu. Tapi kalau Alfamart itu tidak. Kalau Alfamart itu perbedaannya, kalian punya member Alfamart, tapi itu untuk poin. Jadi poinnya itu bisa kalian gunakan nantinya. Kalian bisa buat beli pulsa kalau sudah banyak ataupun yang lain. Tapi kalau member di Indomaret itu kalian untuk potongan harga. Jadi kayak misalkan harga marjan yang tadinya 16.000 jadi 15.000. Tapi kalau Alfamart kalian misalkan belanjanya sekian, itu dapat poin juga berapa sekiannya, seperti itu. Itu jadi dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Keempat, itu ada sikap selalu ingin tahu. Nah, ini sangat penting. Kalau kalian pernah ngeliat atau pernah mendengar, kok karyawan Alfamart belanja di Indomaret ya? Kenapa? Atau Indomaret belanja di Alfamart? Kenapa? Karena itu dia mempunyai sikap selalu ingin tahu gitu loh. Karena kan sikap di sini kan kayak misalkan apa sih yang melebihkan orang pada beli di Indomaret, apa sih yang selalu pada orang beli di Alfamart. Nah, itu ingin tahunya itu sebagai pendirian di dalam hatinya. Jadi untuk di Indomaret sekarang mempunyai apa tuh yang apa kopi Indomaret Point. Jadi yang kayak ada kopinya seperti itulah. Atau enggak, di Indomaret ada Alfanya lagi, salah, di Indomaret ada apanya, ada donat seperti itu, kayak misalkan ada donat ataupun ada makanannya seperti itu. Tapi di Alfamart tidak ada yang jualan donat yang di pinggiran. Nah, itu mungkin si Alfamartnya bisa yang namanya memberikan yang lainnya atau menambahkan variasi yang baru seperti itu. Makanya kalau kalian sering melihat, kan jarang tuh kalau kalian sering melihat kayak Alfamart, Indomaret itu kelebihannya itu seperti ini. Contohnya kayak mempunyai yang tadi saya bilang yang punya kopi yang jualan itu loh. Nah, tapi kalau Alfamart itu dia mempunyai Alfamidi Super atau Alfamidi. Nah, biasanya Alfamidi itu yang lebih besar daripada Alfamart. Nah, itu jadi perbedaannya. Mungkin dia jadi kayak nyari keuntungannya dari Alfamidinya. Karena orang lebih daripada belanja di supermarket yang besar, lebih baik ke Alfamidinya. Sedangkan Indomaret itu jarang. Indomaret ada yang sama seperti kayak Indomaret, kayak Alfamidi, tapi Indomaret yang besar itu hanya jarang ditemuin. Namanya itu adalah Indomaret Point, kalau nggak salah deh, Indomaret Point. Pokoknya ada di daerah Tebet kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Nah, kita lanjut ke yang kelima, ada pantang menyerah. Nah, ini sangat penting untuk wirausaha dan kewirausahaan. Biasanya orang, apalagi kalau kalian nih masih sekolah, kalian sudah berjualan online, terus tiba-tiba kayak kok hari ini sepi sih jualannya, terus kalian udahlah, saya tidak mau yang namanya promosi lagi seperti itu, karena kalian sudah pantang menyerah. Padahal kalau kalian terus-terusan promosiin barang kalian tidak pantang menyerah, insya Allah pasti bakalan semakin yang namanya laku. Makanya kenapa banyak
kafe-kafe. Ini contohnya kita kayak Pizza Hut yang lagi saat ini viral. Kenapa dibilang viral? Karena perusahaan Pizza Hut itu lagi mengalami kebangkrutan, sehingga mereka harus berjualan di pinggir jalan dan menjual harga banting pizzanya. Kayak misalkan contohnya 100.000 dapat 4. Nah, itu di situ dia tidak pantang menyerah. Bagaimana sih untuk supaya dia tetap berdiri di Indonesia pizzanya gitu loh. Caranya supaya apa? Dengan cara promosi. Makanya promosi itu sangat penting dalam sebuah penjualan. Nah, yang terakhir adalah memiliki komitmen. Ini sangat penting banget buat kalian untuk yang namanya ada komitmen di dalam suatu penjualan. Karena kalau kalian, contohnya gini, kalau kalian sering melihat toko, kok awalnya dia jualannya kopi, terus kok dia jualannya ujung-ujungnya bubble, kok dia ujung-ujungnya jualan pokoknya yang selalu minuman, itu dia tidak mempunyai komitmen. Tapi beda lagi, misalkan baru sehari bukan bangkrut sih ya, apa ya maksudnya tuh kayak tidak ada pembeli, sepi gitu loh. Jadi sepi pembeli, terus ya dia langsung ganti mungkin makanan ini udah nggak laku. Padahal daripada dia harus mengganti makanan dan yang sebelumnya dia misalkan jualannya kopi, nah kopian, nah terus dia sepi nih, dia ganti dengan bubble, nah kopinya dihapus, itu dia berarti tidak mempunyai komitmen gitu loh. Jadi kenapa harus dihapus kopinya langsung berubah jadi bubble? Padahal kalau dia mempunyai yang namanya berpikiran maju, balik lagi itu kalau dia mempunyai berpikiran maju, dia bisa aja kayak tambahin nih coffee bubble gitu, atau bubble yang lainnya. Karena ini sikap seseorang wirausahaan itu sangat yang namanya saling berkaitan, saling putar memutar. Jadi itu sangat yang namanya berpengaruh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nanti ibu akan bertanya. Nanti ibu akan nunjuk untuk absennya. Jadi ibu akan selalu bertanya kepada kalian. Ibu tidak mau kalian hanya diam saja, tapi kalian harus aktif di pelajaran ibu karena ada nilai khusus dari ibu. Sampai sini ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin bertanya boleh, silakan, saya mau open jawabannya. Terima kasih.